Ustadz, betulkah ada sebab dan segala sesuatu itu ada sebab? Kalau segala sesuatu ada sebab, kenapa Tuhan tidak punya sebab? Nah, kalau segala sesuatu itu punya sebab, kenapa Tuhan tidak punya sebab bagi adanya Tuhan? Pertanyaannya apa? Kan Ustadz, segala sesuatu itu mesti ada sebab. Ya, bahwa kita lahir ada sebabnya. Setiap ada bangunan kita lihat mesti ada sebab, ada yang membangunnya. Kita berpikir terus seperti itu. Ya, kalau seandainya padi kita sudah menguning, itu pasti ada sebabnya juga. Ada yang menanam, ada ini, ada itu. Banyak faktor alam yang menjadikan padi itu tumbuh. Mesti ada sebab-sebab. Sekarang, kalau semua makhluk ini ada sebab di belakangnya, kita lahir ada sebab ayah kita dan ibu kita ada kakek kita, terus begitu. Semua fenomena di alam bisa dicarikan sebabnya. Kita percaya itu begitu. Sekarang ditanyakan, lalu kalau semua yang ada di alam ini ada sebabnya, kenapa Tuhan tidak ada sebab bagi adanya Tuhan? Kok Tuhan itu ada? Apa sebab adanya Tuhan? Kenapa kami nggak boleh mempertanyakan seperti itu? Nah, ini banyak sekali ditanyakan oleh anak-anak muda juga. Bagi yang mereka sedikit berpikir lebih jauh yang nggak biasa dipikirkan orang. Makanya ingin kami berikan jawaban dalam hal ini bagi yang mempertanyakan, kenapa kita nggak mempertanyakan apa sebab adanya Tuhan? Saudaraku yang dimuliakan Allah, kita wajib percaya dalam ilmu tauhid bahwa di belakang segala sesuatu itu ada sebab. Itu adalah prinsip penting dalam ilmu tauhid. Semua yang baharu, semua yang berubah, semua yang berpindah, semua yang dia itu terus silih berganti, maka di belakang itu mesti ada sebabnya. Sebab daripada makhluk hidup itu adalah Tuhan pencipta. Oke. Terus sebab daripada Tuhan itu siapa? Banyak sekali para filosof juga yang enggak percaya akan adanya Tuhan, mereka menyatakan bahwa ini dia sebabnya. Karena tidak ada yang memberikan jawaban sebab adanya Tuhan, makanya saya tidak percaya akan adanya Tuhan. Ya, mulai begah. Kenapa enggak berlaku sebab juga pada Tuhan? Kenapa sebab adanya Tuhan? Nah, para ilmuwan muslim, para ulama kalam juga telah menjawab dulu. Bagaimana jawaban yang diberikan oleh para ulama kita? Bahwa saudaraku yang dimuliakan Allah, kalau seandainya kita melihat ada misalkan rumah sudah dicat, waktu kita pulang warnanya sudah berubah dari warna merah sudah dicat jadi warna abu-abu misalkan, dari warna putih rumah sudah dicat jadi warna abu-abu. Ini mesti nih ada sebab. Siapa yang ngecat ini? Siapa yang merubah ini? Kita cari siapa yang ngecat ini. Siapa yang mengecat rumah? Si A kita bilang, Tengku Mae yang cat. Kemudian siapa? Kita tanya lagi, karena ini Tengku Mae yang cat, siapa yang cat Tengku Mae? Siapa yang mewarnai Tengku Mae juga? Apakah kita tanya begitu? Kalau kita sudah tahu sebab cat itu adalah Tengku Mail yang ngecat, apakah saya tanya siapa yang mengecat Tengku Mail? Kan enggak. Ya udah. Karena mengecat itu tidak ditanya untuk orang. Kan begitu. Siapa yang memasak nasi ini? Ibu. Oke. Siapa yang memasak ibu? Nah, yang tanya mana? Ada yang nanya begitu? Enggak kan? Ada pertanyaan yang enggak bisa ditanya kepada pelaku. Apa sebab adanya alam? Allah. Lalu siapa yang menjadikan Allah? Ada yang nanya begitu? Enggak berlaku. Sama dengan tidak berlaku ibu memasak nasi. Ibulah yang memasak nasi. Siapa yang memasak ibu? Apakah tanya? Kenapa enggak ditanya? Kalau ada yang nanya begini, nyosawan. Bahasa Acehnya sewen. Lebih-lebih lah mereneng. Begitu juga dalam masalah ini, yang menciptakan alam ini Allah. Ditanya lagi, siapa yang menciptakan Allah? Kami katakan sewen juga ini.
Karena pertanyaan sebab adanya Tuhan tidak bisa ditanyakan. Seperti Anda tidak bisa menanyakan siapa yang memasak ibu. Karena memasak enggak berlaku untuk ibu, berlaku untuk nasi. Berlaku untuk nasi. Nasi itu dimasak oleh ibu. Siapa yang memasak ibu? Enggak berlaku itu. Begitulah saudaraku yang dimuliakan Allah. Kenapa tidak berlaku siapa yang memasak ibu? Karena sifat ibu berbeda dengan sifat nasi. Begitu juga sifat makhluk ini berbeda dengan sifat Allah. Allah, makhluk ini, alam ini diciptakan. Oke, berarti dia makhluk. Sedangkan Allah, Tuhan, dia Khalik, pencipta. Kalau Allah sebagai pencipta, pertanyaan yang saya tanyakan kepada makhluk enggak bisa saya tanyakan kepada pencipta. Kenapa? Karena beda sifat. Beda sifat. Beda sifat. Nah, orang yang mempertanyakan siapa yang menciptakan Tuhan, apa sebab adanya Tuhan, berarti dia pikir sifat makhluk dengan sifat Tuhan sama. Sama seperti dia pikir sifat nasi dengan sifat ibu sama macam. Ya, nasi dimasak oleh ibu, siapa yang memasak ibu? Dia pikir ibunya. Tapi ibu itu dalam bahasa Aceh adalah hidangan yang dimasak pada hari bulan Ramadan. Ya, ibu. Ya. Ya, tapi kalau ibu adalah seorang ibu, tapi ibu je. Ya, lain cerita alam. Ya. Sifatnya sama dengan nasi. Nah, oleh sebab itu orang yang mempertanyakan siapa yang menciptakan Tuhan, siapa yang mengadakan Tuhan, itu dia berpikir sifat Tuhan dengan sifat makhluk sama. Maka kita katakan kepada orang-orang ateis yang tidak percaya kepada Tuhan, gara-gara dia tidak bisa menjawab siapa yang menciptakan Tuhan, makanya kami enggak percaya ada Tuhan karena enggak ada yang memberikan jawaban ini. Dia pikir sudah hebat sekali dia. Kami katakan Anda tidak paham. Tidak ada konsep yang berbeda dalam cara Anda berpikir. Nasi dengan ibu Anda pikir sama, bedakan. Tidak semua bisa Anda tanyakan. Begitu juga dengan makhluk dengan Khalik. Makhluk diciptakan, Khalik itu pencipta. Harus berbeda. Kami orang Muslim membedakan dua sifat ini. Sedangkan orang ateis yang enggak percaya akan adanya Tuhan, berarti menunjukkan mereka tidak mampu berpikir memilah-milah dalam mereka berpikir. Tidak memiliki dua konsep ini dalam berpikir. Konsep Khalik, konsep makhluk enggak ada dalam pikiran mereka. Mereka yang ada konsep adalah materi semua. Yang ada adalah lagenyan mendung. Yang ada nasi semua. Enggak ada dalam pikiran mereka bahwa ibu itu seperti apa. Enggak ada. Yang memasak nasi itu tidak ada. Dia pikir nasi dengan yang memasak sama aja semua. Itulah maknanya. Simpelnya seperti itu. Saudaraku yang dimuliakan Allah. Maka orang Muslim kalau demikian adalah orang yang paling cerdas, paling pintar dalam memahami masalah pemikiran yang seperti ini. Jadi jangan kawan-kawan sekalian, ada kawan-kawan muda bilang bahwa Ustaz, memang kan kalau kita berdebat dengan orang-orang yang banyak membaca, goyang akidah kita. Kita takut juga kita ya, kalau banyak-banyak pikir kan, ini kita juga ditanya macam-macam sehingga kita enggak bisa jawab. Tenang, kalau engkau paham akidahmu seperti apa, boleh berhadapan dengan siapapun orang, enggak masalah. Jangan takut tentang akidahmu akan salah, enggak akan salah. Jangan khawatir. Bahwa akidah Islam ini mampu memberikan jawaban terhadap banyak pertanyaan di alam ini yang enggak mampu dijawab oleh para filosof sekalipun. Saya membaca sendiri bagaimana filsuf Bertrand Russell, seorang filosof terkenal di Inggris abad 20 yang meninggal tahun 72, itu sangat diakui sebagai filosof ternama di barat pada masa dia. Dia juga enggak percaya kepada Tuhan. Sebabnya kenapa? Dia bilang bahwa sebabnya dia enggak percaya kepada Tuhan sejak masa muda. Dia tanyakan kepada ayahnya bahwa siapa yang menciptakan Tuhan, ayahnya enggak mampu menjawab. Oleh sebab itu dia enggak percaya akan adanya Tuhan. Padahal dalam masalah matematika, Bertrand Russell itu luar biasa menjadi rujukan.
rujukan filosof matematika yang paling hebat dia, bersama dengan Alfred North Whitehead. Berdua dia. Hebat sekali dia karena mampu menerjemahkan filosofi matematika. Hebat sekali. Tapi bak masalah Tuhan kah konyol becut. Hanya gara-gara hanya jauh masalahnya. Saudaraku yang dimuliakan Allah, ya. Begitulah, ya. Sebenarnya akidah Islam ini adalah akidah yang paling sempurna, yang sangat sesuai secara logika adanya.